身交出，否则小天饶命！小天饶命！不是年气机第八子，你要小心一点。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Renegade Immortal. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Scene awal episode 5 diperlihatkan adanya sebuah kelompok kurir yang sedang mengantar sebuah barang untuk dikirimkan ke kota Tianshui. Di sana mereka membawa beberapa senjata yang harus mereka jaga hingga harus secepatnya sampai ke kota Tianshui. Dengan adanya benda yang berharga yang mereka bawa serta bahaya yang selalu menanti mereka, salah satu dari kurir itu mengatakan, seharusnya bos mereka menambahkan bonus dari harga kirim yang sebelumnya telah disepakati. Tentu saja mendengar itu ketua dari mereka mengira bahwa bonus pasti akan didapatkan ketika mereka berhasil mengantar barang ini dengan aman dan selamat. Dan dari sekarang tersisa waktu 4 hari lagi untuk bisa sampai ke kota Tianshui. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba terlihat di tengah jalan ada seorang pemuda yang berdiri. Tentu sang ketua menghentikan perjalanannya dan menyuruh salah satu dari mereka untuk mengeceknya. Dan ya, setelah dicek, pemuda ini tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Wang Lin. Salah satu dari mereka yang bernama Yang Shen, dia menanyakan kenapa Wang Lin berdiri di tengah jalan. Wang Lin terlebih dulu memperkenalkan namanya dan mengungkapkan alasan berdiri di tengah jalan itu karena dia tengah tersesat dan dia juga ingin pergi ke kota Tianshui. Wang Lin meminta kepada para kurir untuk membantunya menunjukkan lokasi dari kota Tianshui. Karena tujuan mereka sama, jadinya ketua kurir pun mengajak Wang Lin untuk pergi bersama dengan mengikuti perjalanan mereka. Di perjalanan, Wang Lin kembali memasuki alam spiritualnya untuk kembali berkultivasi. Terlihat Wang Lin sedang mengecek sebuah token yang di dalamnya terdapat sebuah jimat. Kata si Tunan, jimat di tangan Wang Lin sebenarnya telah dimurnikan melalui teknik pengorbanan yang tentu saja jimat alias giok tersebut itu sudah menjadi sebuah harta karun yang selalu dicari semua orang. Dikatakan sebuah token yang ditulis sebuah jimat memanglah memiliki kekuatan yang sangat besar. Si Tunan mengatakan jimat ini bisa dikatakan sebagai senjata ajaib yang bisa memukul seorang praktisi yang berkekuatan di pembentukan pondasi. Di sana, Wang Lin kemudian menanyakan kapankah dia bisa meningkatkan ranahnya menjadi ranah pembangunan pondasi. Yang menurut si Tunan, hal itu masih sangat lama karena Wang Lin barulah melakukan pelatihan bersama dirinya itu hanya beberapa waktu saja. Adapun jika Wang Lin ingin mempercepat kultivasinya, maka Wang Lin diharuskan menggunakan metode merebut pondasi, artinya Wang Lin itu harus mencari master dan menyerap kekuatannya. Jelas saja metode ini cukup sulit dilakukan dan menurut Wang Lin metode ini sangatlah kejam. Xin kemudian berpindah di luar alam spiritualnya yang kini waktu pun sudah menjelang malam. Semua orang terlihat istirahat dan mengobrol santuy. Di sana sang tetua kemudian mengenalkan seorang kakek tua yang bernama Tuan Li yang dikatakan dia bisa melihat masa depan hingga aura yang terkandung dari seseorang. Yaitu dengan hanya melihat wajahnya saja. Langsung saja Tuan Li memperkenalkan kemahirannya dengan mulai membaca satu persatu wajah mereka. Pertama Tuan Li membaca sosok yang berada di samping Wang Lin. Dia melihat adanya aura merah alias aura darah yang dia keluarkan. Hal itu membuat di masa depan akan terjadi sebuah bencana yang akan menimpanya. Lagi-lagi Tuan Li kembali terkejut itu karena orang di samping Tuan Li juga mempunyai aura darah atau aura gelap dari tubuhnya. Dan begitu kagetnya Tuan Li ketika Lao Li dan semua orang di sana ternyata memiliki aura yang sama, yaitu aura darah. 有血光之灾也在所难免。老柳，你也有血光之灾呀！其他人也都面带血光之色。
Tapi ada satu orang yang belum Tuan Li lihat, yaitu Wang Lin, yang kini seketika Tuan Li pun menjadi kaget dan kesakitan, yaitu setelah melihat wajah dari Wang Lin. Dia seperti melihat adanya pertarungan dahsyat ketika melihat Wang Lin yang kemungkinan itu adalah masa depannya Wang Lin. Tuan Li ketakutan sampai meminta maaf karena telah berlaku tidak sopan kepada Wang Lin. Dia mengatakan dirinya tidak melihat aura dari Wang Lin karena tadi seketika melihatnya ada sebuah aura yang tiba-tiba menyerangnya. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba seseorang pun berteriak dan langsung terjatuh dari atas pohon. Ternyata itu merupakan ulah para bandit yang datang menemui mereka untuk melakukan pembegalan. Seorang praktisi di sana meminta kepada para kurir untuk menyerahkan barang-barang mereka, di mana jika mereka tidak bersedia maka tidak ada satupun yang bisa selamat. Awalnya sang ketua kurir masih enggan memberikan harta yang ada di tangannya, namun seketika ia pun menjadi setuju setelah melihat adanya rekan mereka yang mati mendadak akibat sebuah serangan api yang entah dari mana. Di sana juga terdengar suara yang meminta agar ketua kurir segera menyerahkan harta yang ada pada mereka. Wang Lin tentu tidak tinggal diam. Dia yang penasaran kemudian mengeceknya yang ternyata itu adalah Zhang Yu yang merupakan teman masa kecilnya. Tuan Li segera meminta Lao Liu alias ketua kurir untuk menyerahkan harta di tangannya. Namun seketika ketua bandit menjadi murka dikala harta tersebut malahan diambil oleh Wang Lin. Ia pun langsung menyerangnya, lalu apa yang terjadi? Ya, seketika tewas ketika hanya menyentuh pelindungnya Wang Lin. 你们一个不留！走！老柳，交出来吧！你竟然是仙人！ Segera setelah itu, Wang Lin meminta agar praktisi di sana untuk keluar dan menemuinya. Alhasil tanpa berbasa-basi praktisi ini pun keluar yang langsung disambut oleh semua anak buahnya. Tak disangka Zhang Yu seperti tidak mengenali Wang Lin dan malah meminta harta yang ada di tangannya. Wang Lin ternyata menyadari nih adanya sesuatu yang aneh dari Zhang Yu, jadinya ia pun tidak melawannya dan memilih untuk menyerahkan harta tersebut. Awalnya setelah mendapatkan harta itu, Zhang Yu segera menyuruh Wang Lin dan semua orang untuk segera pergi. 把人参交出来，否则王某认错人了。 Namun di sana tiba-tiba angin pun tertiup kencang yang disertai munculnya seorang praktisi yang diketahui dia adalah seniornya Zhang Yu. Tindakannya sangatlah kejam yang dengan kedatangannya dia malah langsung menghabisi beberapa orang dari para kurir. Dia juga langsung mengambil esensi dari tubuh mereka lalu memakannya. Semua orang langsung ketakutan hingga memohon agar melepaskan mereka. Tapi berbeda dengan Wang Lin, dia malah santuy melihat praktisi itu. 小天饶命！小天饶命！ Praktisi itu menanyakan siapakah orang yang ada di depannya. Zhang Yu mengatakan dia tidaklah mengenalnya, yang dengan itu ia langsung bergegas pergi. Tapi apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba sang senior malah menghentikannya dan langsung menyerangnya. Langsung saja Zhang Yu mengatakan kalau Wang Lin ini merupakan teman masa kecilnya. Ia meminta kepada seniornya untuk melepaskannya. Namun permintaannya alih-alih disetujui, justru kini malah dirinya lah yang disiksa karena telah berani membantu orang lain. Dikarenakan situasi sudah seperti ini, tentu saja pertarunganlah yang akan menyelesaikan masalahnya. Wang Lin segera bersiap dan pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga benturan energi juga terus terjadi. Terlihat praktisi itu mengeluarkan senjata pedang dan kembali menyerangnya. Wang Lin merasa pedang yang dikeluarkannya terlihat sangatlah aneh. Jadinya karena seperti itu Wang Lin pun mengeluarkan kekuatan formasi yang bisa membatasi pergerakan pedang tersebut. Benar saja formasi yang Wang Lin keluarkan ternyata hal itu mampu membuat praktisi itu merasa panik karena pedangnya kini sudah tak bisa berkutik lagi. Dan begitu terkejutnya dia setelah melihat kalau benda yang ada di tangan Wang Lin sebenarnya adalah sebuah jimat alias danbao. Dan ya, nasi sudah menjadi bubur. Praktisi ini tidak bisa lagi kabur karena Wang Lin langsung menyerangnya dan akhirnya dia pun tewas.
想在这飞剑下逃命？好快的进步！不是灵气系第8层，你要小心！Dan tentu saja pedang terbang milik praktisi tadi akhirnya kini menjadi miliknya Wang Lin. Pertarungan pun selesai dan di sana Jiang Yu kemudian mengecek keberadaan seniornya dan ternyata memanglah benar, dia sudahlah tewas. 他果然死了。 Awalnya demi untuk membungkam kematiannya, Jiang Yu berniat untuk membantai semua orang di sana, tapi Wang Lin menghentikan tindakannya. Begitupun dengan Tuan Li dan yang lainnya, mereka juga berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun apapun yang terjadi di tempat ini. Tapi Wang Lin mempunyai cara lain agar mereka tidak mengatakan apa yang terjadi di sini. Yakni Wang Lin melakukan sebuah teknik yang bisa menghapus ingatan dari mereka. Dan dengan begitu mereka berdua pun pergi. 我用化神术抹去了他们这段记忆。 Di sisi lain keduanya langsung mengobrol santuy membicarakan masa lalu saat mereka bergabung dengan Sekte Hengyu. Keduanya mengungkapkan rencana masing-masing. Wang Lin ingin mencari sebuah tempat untuk menyempurnakan pedang terbangnya. Mendengar itu, Jiang Yu menyebutkan sebuah tempat yang cocok untuk melakukannya, yaitu Teng Jiancheng. Dijelaskan, Teng Jiancheng merupakan sebuah keluarga besar yang memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Jadi sampai saat ini tidak ada yang berani untuk memprovokasinya. Selain dari kekuatan yang besar, di sana juga terdapat aturan yang sangat ketat. Salah satunya di sana tidak diperbolehkan adanya perkelahian. Yang dengan begitu tempat itu sangatlah damai dan jauh dari kekacauan. Keesokan harinya mereka berdua pun sampai. Di sana semua orang dibuat kaget dari kedatangan seorang praktisi yang berada di tingkat pembangunan pondasi. Jiang Yu mengatakan dia merupakan praktisi dari sekte besar yang sudah memiliki cabang di berbagai tempat. Jiang Yu di sana terus menjelaskan tentang orang itu dan di masa depan ia meminta Wang Lin agar tidak berurusan dengannya. Singkat cerita, Wang Lin pun kemudian mendapatkan sebuah tempat untuk melakukan pemurniannya. Ia pun segera memurnikan pedangnya. Tak ketinggalan, Wang Lin juga menggunakan jimatnya untuk membatasi pergerakan dari pedang itu yang tadi berniat untuk kabur. Namun hal itu masih belum berhasil. Pedang ini sangatlah berbeda yang ternyata memiliki kecerdasan yang bahkan melakukan penyerangan kepada Wang Lin. Wang Lin merasa panik hingga ia pun bertanya kepada si Tunan apakah ada cara untuk menyempurnakannya secara cepat. Yang tentu saja si Tunan pun mengetahuinya. Namun katanya metode ini sangatlah berbahaya. Di mana metode ini bernama teknik pemurnian darah yang memerlukan pengorbanan dari darah jiwanya Wang Lin. Meskipun metode ini sangatlah bagus, tapi ketika pedangnya sudah disempurnakan, maka Wang Lin dan pedang itu akan memiliki keterikatan. Yang jika pedangnya mengalami kerusakan, maka hal itu pula akan dialami Wang Lin berupa serangan balik. Tak basa-basi lagi Wang Lin segera menyetujuinya dan meminta si Tunan untuk segera mengajarinya. Namun untuk menggunakannya ternyata tidaklah mudah, tapi Wang Lin tidaklah menyerah dan siap untuk mempelajarinya.用你的魂血祭炼法宝，但飞剑受损，你会被反噬。对自己还挺狠。你真的不后世世界卖人参吗？ Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang di sana seorang tetua yang tengah memberikan sebuah hadiah pada Patriark Teng. Di sana pula kita juga diperlihatkan adanya cucu Patriark Teng yang bernama Teng Li. Tetua Jimo ternyata sedang meminta sesuatu kepada Teng Li. Dia memberikan sebuah harta sebagai hadiahnya. Namun Teng Li sama sekali tidak menginginkannya. Menurutnya harta ini tidak layak untuk dia miliki. Segera ia pun mengeluarkan senjatanya dan memperlihatkan kekuatannya. 那就让你见识见识。 Dan setelah itu,
Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.